Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wadaya. Bersama saya Pak Haroto dengan mengulas kembali uraian bulan ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Allah, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup dan berlimpah. Quran Surat Al-Jin ayat 16. Nah, kutipan ayat tadi artinya seandainya kita semua itu istiqomah, kontinu dalam menjalankan di suatu perjalanan, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mencurahkan kepada kita air yang cukup atau berlimpah. Ini adalah satu ayat tentang istiqomah di dalam berjalan lurus di jalan agama Allah. Yang jalan lurus ini dikiaskan sebagai siratal mustaqim, yaitu jembatan atau rambut yang dibelah menjadi 7, yang ada di baliknya fitorikoti. Nah, atau bahasa Arab itu kan tadi torikoh. Seandainya kita istiqomah di jalan itu, torikoh itu, maka niscaya Allah akan mencurahkan kepada kita pengetahuan yang cukup dan sangat berlimpah. Itu kiasnya. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan di alam dunia, yang tidak lain hanya untuk beribadah itu mesti melewati jalan atau sebuah jalan. Jalan di mana jalan kita hidup di dunia dan juga jalan menuju alam akhirat. Karena siap tidak siap, sekarang atau nanti, besok atau lusa, kita semua pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Yang hidup itu adalah antara jasmani dan rohani. Ketika kita meninggal itu yang tersisa hanyalah ruh. Sedangkan ruh ini mesti kembali ke hadirat yang maha ruh. Artinya di dalam kita hidup itu mestinya kita istiqomah di jalan yang itu jalan yang membuat kita itu sampai ke hadirat Tuhan. Berarti bukan hanya jalan sekedar jalan jasmania, karena perjalanan jasmani itu ada batasannya, yaitu seumur badan kasar jasmani. Sedangkan perjalanan rohani itu adalah perjalanan yang sangat panjang, karena perjalanan rohani itu perjalanan yang kodim, yang kekal dan abadi. Artinya ada jalan dan cara. Sebagaimana yang dikerjakan para nabi dan para terdahulu di dalam mengenal akan Tuhannya, itu pastinya melewati jalan yang sama. Jadi jalan menuju Tuhan itu tidak berlaku banyak jalan menuju Tuhan. Misalkan ada yang mengatakan
tidak harus 5 ditambah 5 agar sama dengan 10. Bisa jadi 3 ditambah 7 sama dengan 10, 2 ditambah 8 sama dengan 10, atau 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ini adalah sudut pandang relatif dunia. Sedangkan jalan Tuhan itu tidak memiliki banyak jalan, tetapi prinsipnya ada satu jalan yang ini harus dilewati. Jalan dulu itu para nabi dan para rasul. Yang jalan ini adalah disebut juga jalan atau cara. Kalau bahasa Arabnya adalah torikoh atau tarekat. Jadi jalan menuju Tuhan itu sebenarnya tidak berlaku banyak jalan, tetapi jalan menuju Tuhan itu hanyalah satu, yaitu jalan yang dilewati para nabi dan para rasul. Nah, karena ini adalah menuju Tuhan yang maha mutlak, jadi tidak berlaku hukum banyak jalan. Tuhan itu maha mutlak, yang perlu diperhatikan Tuhan adalah mutlak. Maka kita manusia, pilihannya untuk sampai ke Tuhan yang maha mutlak, jalannya hanya satu, melampaui atau menggandeng dengan unsur yang mutlak. Jadi ketika di situ ada unsur mutlak, maka itulah jalannya para nabi dan para rasul. Jadi bukan berlaku banyak subjektivitas. Ada 5 tambah 5, ada 2 tambah 8, 3 tambah 7, atau 4 tambah 6, agar sama dengan 10, itu relatif. Sedang ini adalah tentang menuju ke maha yang mutlak. Maka berlaku hanya satu jalannya, yaitu jalan yang mutlak, yaitu jalan yang dilewati oleh para nabi dan para rasul. Jalan dan cara inilah yang disebut dengan torikoh atau tarekat. Jadi dalam mengenalkan Allah Ta'ala itu mesti memakai dua ilmu, yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jadi makrifat itu bukan sekedar telah kenal Tuhan, bukan, tetapi mesti melewati sebuah proses, yaitu dua proses ilmu, yaitu dikerjakan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Sedangkan untuk bisa mengejar ilmu hakikat, jalannya melalui ilmu tarekat. Jadi tidak mungkin orang berhakikat tanpa memiliki ilmu tarekat. Pasti hakikat sindik. Nah, karena apa? Syariatnya hakikat itu bertarekat. Jadi orang hakikat itu punya syariat. Syariatnya orang hakikat itu adalah mengerjakan tarekat atau melalui pelaksanaan tarekat. Nah, ini adalah orang-orang yang berhakikat. Jadi ketika kita mendengar orang pandai bercerita tentang pengetahuan hakikat, tanya dulu tarekatnya apa. Jika dia mengatakan, oh saya nggak bertarekat, itu artinya nggak memakai jalan dan cara, dia nggak memakai syariatnya hakikat. Sedangkan hakikat tanpa syariat itu pasti sindik, karena tarekat itu ada gurunya, yaitu guru rohani. Nah, sebagaimana sering kami sampaikan bahwasanya dalam menuju Tuhan, mengenal Allah Ta'ala, makrifat itu bentukan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Sedangkan ilmu hakikat itu mesti melalui wajib ilmu tarekat, melalui tarekat, atau yang biasa kami sebut dengan metodologi beserta dengan rukun dan syarat. Nah, di dalam jalan dan cara ini tentunya ada prinsip dasar. Prinsip dasar ini yang tidak boleh ditinggalkan dalam suatu jalan atau cara, yang karena prinsip dasar ini adalah prinsip-prinsip yang dikerjakan oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Jika nabi lewati alam akhirat dalam keadaan masih hidup, maka umatnya pun pastinya harus berpeluang bisa mengikutinya, karena rasul itu sebagai suri tauladan, contoh yang wajib dan patut kita ikuti. Nah, tidak semua itu disebut tarekat, walaupun namanya tarekat. Nah, yang penting prinsip dasarnya. Tapi kita sedang tidak memandang sebelah mata dengan tarekat lain, tidak.
Tapi yang penting ada prinsip dasar ini di dalamnya. Ibarat sebuah handphone, pasti ada prinsip dasar dalam sebuah rangkaian handphone. Jika salah satu tidak ada dalam komponen handphone tersebut, maka sebuah handphone ini tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Jadi contohnya ya, dalam sebuah handphone itu wajib ada baterai, kemudian wajib ada nomor tujuan, kemudian yang ketiga wajib tahu cara memakainya, kemudian yang terakhir dalam sebuah komponen handphone itu wajib sinyalnya support. Jadi 4 prinsip ini yang dalam sebuah alat komunikasi semua handphone itu wajib ada dalam sebuah komunikasi. Baru alat ini disebut dengan alat komunikasi. Jika salah satunya tidak ada, maka alat komunikasi ini tidak berfungsi dengan baik, bahkan tidak bisa dipakai. Contohnya ada bentuk barang yang seperti handphone, kalkulator. Kalkulator itu mirip seperti handphone, tetapi karena prinsipnya tidak ada seperti yang tadi kami sebutkan, salah satu, nah tidak ada nomor tujuan yang bisa dipakai, maka tidak bisa digunakan untuk berhubungan berkomunikasi dengan orang lain yang jauh di arah sana. Begitu juga sebuah tarekat. Prinsip dasar dalam tarekat itu pastinya wajib dalam semua tarekat. Saya ulangi lagi ya, prinsip dasar dalam sebuah tarekat atau komunikasi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib sama. Yang pertama, wajib sebuah handphone itu ada baterai. Baterai itu adalah sumber daya. Begitu juga di dalam tarekat. Di dalam tarekat itu wajib ada sumber daya yang sangat tinggi dan besar. Karena manusia akan melewati perjalanan ruhani yang sangat jauh dan sangat tak terhingga, maka dibutuhkan daya atau sumber daya yang tak terhingga pula, yaitu nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Jadi nur inilah sebagai sumber daya atau kendaraan atau unsur atau kekuatan yang turun dari Allah Ta'ala dalam melewati atau berjalan di perjalanan rohani menuju Allah Ta'ala. Jadi wajib beserta dengan nurnya, yang nur ini ditanamkan pada saat baiat. Jadi baiat itu adalah penanaman nur iman dan nur kitab yang ada di Asy-Syura 52, yang ini adalah sebagai klarifikasi orang yang beriman, yang siap untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi kewajiban beribadah itu hanya kepada orang yang beriman. Sedangkan orang yang beriman itu ternyata orang yang telah mendapatkan nur iman dan nur kitab yang di Asy-Syura 52. Yang nur iman dan nur kitab ini ditanamkan pada saat baiat. Nah, ini yang pertama ya. Jadi wajib ditanamkannya beserta dengan nur iman dan nur kitab. Yang nur ini juga sebagai kekuatan yang perlu diberi Allah Ta'ala untuk menembus atau melampaui alam dunia ke alam akhirat. Ya masrul jinni wal insi ini satotum antam budumin akhbaris samawati wal adpantan budu latan buduna illa bisultan. Jadi tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan penjuru antara bumi dan langit, yaitu kias antara bumi dan akhirat, tanpa beserta dengan kekuatan yang perlu diberi Allah Ta'ala, yaitu nurnya. Jadi untuk bisa melampaui alam dimensi dunia menuju alam akhirat wajib beserta dengan nurnya. Yang nurnya adalah kekuatan yang turun dari Allah Ta'ala, Ar-Rahman 33. Yang ini adalah nur pulai di Asy-Syura 52 sebagai kriteria orang yang beriman. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah mesti memiliki nomor tujuan di dalam kita berkomunikasi dengan orang yang jauh di balik sana. Begitu juga dalam kita berjalan beribadah menuju Allah Ta'ala, wajib ada arah kiblat. Yang ternyata arah kiblat manusia dalam beribadah dalam dunia adalah seluruh dari dulu hingga sekarang itu arah kiblatnya adalah menghadapnya ke Rasul utusannya di zamannya masing-masing.
Karena apa? Tuhan Maha Mutlak, yang turun di pesawat tentunya hanya mutlak juga. Maka dalam kita menuju Allah Ta'ala, menghadapnya itu gak bisa jika kita langsung menghadap Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu mutlak, yang turun daripada dirinya pun mutlak. Sedangkan nur yang turun daripada Allah Ta'ala itu ada di balik seorang manusia pembawa, yaitu kekasihnya. Jadi arah kiblat dalam kita beribadah menuju Tuhan itu menghadapnya adalah ke kekasihnya yang ada di dunia, yang dia adalah membawa nur yang turun dari Allah Ta'ala, nurun ala nur yadilahu binurihi mayasa. Yang nur inilah disebut dengan tali wasilah, yang kiasnya adalah tali yang ujung satunya ada pada Allah Ta'ala dan ujung satunya ada pada kekasihku, manusia pembawa nurnya, yaitu utusannya, kekasihnya. Jadi arah kiblat kita, ada nomor tujuan kita adalah manusia di alam dunia ini. Contohnya begini, jika kita mau berkomunikasi ke keluarga kita yang jauh di luar kota, pasti yang kita cari adalah nomor tujuannya. Yang kita pegang adalah handphonenya, kemudian kita tekan dengan nomornya, dan nomor ini dimiliki oleh orang yang kita hubungi. Jadi ketika kita tekan nomornya, yang handphone sudah siap, sudah ada baterainya, ada sinyalnya, kemudian tahu cara pakainya, maka ketika kita tekan dan kita panggil, ketika itu juga di balik sana akan terpanggil juga, dan hubungannya adalah hubungan langsung. Kita berbicara dengan handphone, yang kita pegang adalah handphone, tetapi tujuan pembicaraan kita adalah orang yang di balik handphone, yang di balik sana. Begitu juga dalam kita beribadah menuju Allah Ta'ala, yang kita hadapi adalah kekasihnya. Ini adalah teknik rabitoh yang akan saya sampaikan di lain waktu. Yang ini nanti akan kami sampaikan di ruang khusus agar tidak gagal paham. Ini wajah tu wajah dia dari sifat bersama wajib al-ad. Wadakan wajah dengan wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ternyata Allah itu ada wajahnya. Wajah Allah di dunia adalah wajah kekasihnya. Karena Allah Ta'ala di ujung ayat tertinggi itu, dia laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlintas oleh bayangan makhluk. Tetapi ayatnya itu Allah ada wajahnya, yaitu wajah kekasihnya di alam dunia. Tetapi wajah ini bukanlah Allah Ta'ala, ini adalah manusia yang ditempati nurnya, sang pembawa wasilah. Jadi menghadapnya adalah ke utusan kekasihnya, tetapi hubungannya adalah ke sumber dibalik utusannya. Sebagaimana tadi kita menelpon, yang kita pegang adalah handphonenya, tapi kalau handphone itu bersistem sudah sesuai dengan komponen-komponen dan fungsinya berfungsi dengan baik, maka ketika kita pakai, hubungan kita itu akan terjadi dengan langsung dan tanpa hambatan. Nah, kemudian yang ketiga, kita mesti tahu cara pakai menggunakannya. Jadi kita mesti, walaupun kita tahu bahwa handphone itu untuk berkomunikasi, kita punya nomor tujuannya dan ada sinyalnya, tetapi jika kita nggak tahu cara memakainya, harus buka kunci dulu atau harus membuka lock dulu, maka tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana melalui handphone, karena kita tidak tahu cara memakainya. Nah, begitu sudah dalam sebuah tarikan itu pasti akan diajarkan cara adaptasi bersama dengan bimbingan guru rohani. Nah, adaptasi inilah yang mesti kita ikuti. Ibarat kita akan diajarkan aplikasi di dalam sebuah handphone. Tarikan itu pun sama. Di dalamnya ada beberapa kurikulum yang mesti kita kerjakan. Karena parameter ilmu yang diterima Allah Ta'ala adalah parameter ilmu hakul yakin. Makanya kita mesti membuktikan secara empiris ruhani kita di dalam beribadah atau mengenal akan Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, wajib sebuah handphone itu wajib ada sinyalnya yang support. Jadi walaupun handphonenya bagus, tapi kalau sinyalnya nggak support, maka handphone ini nggak bisa dipakai, walaupun mahal. Begitu juga di dalam kita bertarekat.
wajib ada guru pembimbing, yaitu guru rohani yang wasilahnya sambung menyambung sampai dengan guru agung Nabi Muhammad. Jadi ada tali kodim dan ada tali zahir. Tali kodim adalah seorang manusia ini dapat ilmu yang ini adalah estafet daripada nabi-nabi rasul sebelumnya. Itu tali kodimnya. Sedangkan tali zahirnya adalah garis guru berguru sampai dengan guru agung Nabi Muhammad. Jadi ada guru bergurunya, ada silsilah guru berguru yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah tali zahir. Jadi di samping handphone itu ada baterainya, ada nomor tujuannya, tahu cara pakainya, dan wajib ada sinyalnya yang support. Begitu juga dalam kita belajar mengenalkan Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, di samping kita wajib mesti menggandeng unsur mutlak melalui penanaman nur iman dalam kita pada saat baiat, kemudian wajib memiliki nomor tujuan, yaitu arah kiblat secara rohani, yaitu menghadapnya ke kekasihnya yang di dunia ini. Kemudian adaptasi di alam rohani beserta bimbing rohani melalui berbagai kurikulum yang ada di tarekat. Contohnya ada melewati tahali adalah pembersihan melalui zikir-zikir yang bermetode. Kemudian untuk menaikkan gelombang kesadaran, kemudian ada kurikulum yaitu yang wajib dilewati dalam sekolah ini, yaitu kurikulum suluk. Yang ini adalah adaptasi manusia di alam kerohaniahan beserta bimbingan guru rohani. Nah, ini wajib. Kemudian yang keempat, wajib ada sinyal yang support, yaitu wasilahnya yang sambung menyambung sampai dengan guru agung Nabi Muhammad SAW. Nah, 4 prinsip dasar ini, 4 komponen ini yang wajib dalam sebuah handphone. 4 prinsip dasar ini yang wajib dalam sebuah tarekat. Walaupun handphone ini banyak mereknya, saya sebut saja tapi bukan iklan, ada Samsung, ada Nokia, ada Oppo, ada apa saja. Tapi ketika 4 komponen tadi ada dalam sebuah handphone, maka handphone itu bisa dipakai. Nah, begitu juga ketika dalam sebuah handphone apapun mereknya, jika tidak ada komponen 4 tadi, maka handphone ini pun tidak bisa dipakai. Nah, ini tarekat. Tarekat itu banyak sekali. Tetapi jika di dalamnya tidak ada 4 prinsip dasar tadi, maka tarekat ini pun tidak bisa berfungsi atau tidak bisa dipakai dalam beribadah atau mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tarekat itu banyak, tetapi yang penting adalah di dalam suatu prinsipnya itu sama. Jadi jangan lihat casing handphonenya, yang penting fungsi daripada handphone itu ada komponen yang wajib dimiliki sebuah handphone dalam dipakai komunikasi. Itulah tentang tarekat atau metodologi beserta dengan rukun dan syaratnya. Seandainya orang yang telah dipertemukan dengan metodologi atau tarekat kemudian menjalankannya dengan istiqomah, maka niscaya Allah Ta'ala akan mencurahkan segala pengetahuannya kepada kita dengan cukup dan berlimpah. Nah, demikian yang kami sampaikan hari ini. Ini adalah tentang praktek metodologi kodim tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Salam keberagaman tauhid, salam kerukunan umat beragama, salam taklim marifat, ilai anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.